sekarang punya 136, punya 171, punya 126, dan seterusnya. Ini total marketnya. Dia akan, total dealernya. Di sini dia merencanakan untuk menambah 24, nambah 12, gitu ya, dan seterusnya. Sudah selesai. Jadi kalau Anda nambah, tinggal klik aja. Saya mau tambah 5. Muncul angka 5 di situ. Tahun depan baru bisa berfungsi. Dan butuh setahun untuk kemudian menambah dan mengurangi. Selesai. Manufaktur bicara beberapa hal besar. Yang pertama, berapa harga produksi? Berapa jumlah produksinya? Tinggal diklik aja. Kemudian yang kedua, kapasitas. Saya mau nambah atau mengurangi kapasitas. Ingat ini misalkan, kapasitas produksinya 875. Jumlah produksi dia 917. Ini kan di sini. Maka karena dia berproduksi di atas kapasitas produksi, akan ada biaya 104 juta. Karena berproduksi di atas kapasitas. Tinggal Anda mau enggak? Kalau ini terus-menerus setiap tahun berproduksi over capacity, Anda mungkin akan berpikir, kalau gitu saya nambah kapasitas saja lah, supaya nggak ada tambahan ini. Karena dalam jangka panjang pasti akan lebih mahal kalau saya over capacity charge terus-menerus. Kalau investasi kan gede di depan, setelah itu kan disusut setiap tahun. Depresiasinya masuklah ke biaya tahunan. Jadi bisa jadi lebih kecil, dan seterusnya. Betul ya. Jadi ini decision-nya. Kemudian fleksibel dan non fleksibel. Kalau kemudian saya klik ini akan muncul fleksibel. Kalau enggak, dia akan enggak muncul. Artinya apa? Fleksibel production itu kita bisa menambah dan mengurangi produksi kita dari schedule production sebanyak 10% maksimum. Kenapa? Ya siapa tahu ada demand yang kemudian naik. Atau kita mengurangi produksi kalau ternyata inventory kita kegedean. Jadi kalau kita punya inventory lebih di atas 120 hari, sudah dianggap terlalu tinggi. Ngapain produksi banyak-banyak? Pakai yang lain. Atau kalau kemudian saya kehabisan stok. Jadi saya bisa nambah. Kalau misalkan itu 135.000, ya tinggal plus maksimum 10%, minimum 10%. Atau, bertambah maksimum 10, atau enggak sampai 135, which is minus 10%. Demikian cara bacanya. Ya. Klik, ingat yang dotted line, begitu Anda klik detailnya. Oh, itu ngapain aja sih? Dia nggak mengalami perubahan, kelasnya luxury, engine-nya kayak gitu, berapa harganya, dealer invoice terus, dan seterusnya. Dia menguasai pasar unit share of class, di kelasnya dia, luxury dia menguasai 62,6%. Tapi unit market share-nya, which is share dia, dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, semua kelas yang ada, cuma 2,4. Jadi Buick itu kalau ngomong industri mobil dia cuma menguasai 2,4%. Tapi untuk kelas mobil mewah dia jagonya. Dia menguasai 62,6% penjualan mobil mewah, gitu ya. Rincian tren dia speknya di bawahnya Anda bisa lihat. Nanti kalau Anda lihat data Anda cuma punya -1 dan 0 aja. Ke depan baru Anda bertambah seiring dengan apakah Anda progressing dalam periodenya. Demikian seterusnya. Oke. Financing. Financing itu ngomong apa sih? Balik lagi decision-nya. Anda punya duit untuk apa? Duit saya nganggur, Pak.
20 juta lebih nih. Simpen Lebono deposito lumayan, dapat bunga 4,5%. Misalkan itu kan Anda mau. Saya pakai untuk bayar dividen aja Pak. Pemegang saham itu kan juga minta dividen. Masuk padi tipek dewe. Saya issue repurchase stock. Menerbitkan saham baru atau narik saham dari peredaran, buyback saham. Saya bayar utang saya 7,5 juta. Misalkan saya lunasi di sini, perusahaan tidak punya utang belas ini. Utang jangka pendek. Utang jangka panjang juga tidak punya. Belas tidak duwe utang. Sehat perusahaannya, bond ratingnya AAA, paling tinggi. Ini kemarin perusahaan, kalau Anda lihat contohnya minggu yang lalu, perusahaan yang kecil, tapi at the end termasuk salah satu perusahaan yang gede, mengalahkan A yang terus-menerus. Sudah selesai. Kemudian special decision. Special decision ini occasional aja. Artinya Anda merespon pada saat muncul permintaan decision. Kita ambil contoh di sini. Periode 4 itu akan ada decision yang harus Anda buat. Ini contohnya. Berkait dengan receivable dan payable. Ada skenario-nya, ceritanya. Perusahaan ini ngapain, apa yang dilakukan, sebaiknya seperti apa. Kemudian Anda harus ngapain ya? Ada 5 option. Anda pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4, pilih 5, atau pilih 4. Karena Anda bisa tidak milih sama sekali. Ya sudah, saya tidak milih ke 5 option ini. Milih 1 aja. Ini di sini contohnya ya, cuma milih nomor 1. Boleh 2. Saya nomor 1 dan nomor 2. Boleh 1, 2, 3. Tapi tidak boleh 4 dan 5 bersamaan. 4 dan 5 itu mutually eksklusif. Kalau ambil 4, tidak bisa ngambil 5. Ngambil 5, nggak bisa ngambil 4. Nanti kita akan diskusikan pada saat Anda masuk ke periode 4, misalkan dengan skenario seperti ini misalkan. Maka saya akan minta alasan kenapa Anda pilih nomor 1. Bikin reportnya, detailkan kenapa ya. Jawaban saya kok nomor 1. Nanti kemudian perusahaan C misalkan saya pilihnya 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Gitu ya. Itu yang namanya special decision. Sudah selesai. Semua ini berkait dengan company analysis. Nah, decision analysis itu ada 3. Yang pertama review. Review ini isinya sama persis dengan yang sebelumnya sudah kita tampilkan. Bedanya adalah kalau yang sebelumnya di sini ini isinya both result dan decision. Dan by menu, by decision. Sedangkan pada review semua decision muncul. Anda lihat teknologi, product development jadi satu semua ini. Gitu ya. Semua jadi satu. Ini review apa yang kemudian Anda sudah kerjakan. Saya masuk ke 10 yang akan masuk ke 11 supaya kelihatan apa yang sudah kita input tadi. Tuh lihat. Ini yang kita lakukan. Saya merubah sumber marketingnya. Saya kemudian merubah jumlah produksinya. Jadi bisa diinput di dalam satu layar tanpa harus pindah menu. Itu aja bedanya. Oke, selesai. Timeline adalah apa yang Anda lakukan. Major changes, periode 0 Anda ngapain, periode 1 ngapain, periode 2, 3, Anda ngapain aja loh. Ini kelihatan semua ini. Jadi kalau saya masuk ke perusahaan A, apa yang saya input untuk perusahaan A, ingat
Kita bikin Avanza tadi kan ya, periode 11, periode 12, 13 baru kita bisa on market. Anda lihat di sini. Untuk 3 tahun kan, 11, 12, 13. Itu kalau kita bikin Avanza. Major upgrade ini. Sudah selesai. Kemudian saya buka lagi satu dealer baru. Jumlahnya 5. Tadi saya klik 5. Itu gambarkan timeline. Ya, itu pekerjaan pertama yang harus kita selesaikan di result ini, di company analysis. Setelah itu kita masuk ke market analysis, customer analysis. Ceritanya macam-macam. Ingat, yang pertama bicara masalah news, industri news, cerita. Kalau baca majalah koran kontan bisnis Indonesia, kan ceritanya, oh perusahaan ini, PLN lagi bangun pembangkit di mana, Astra kemudian mau launching ke Kijang terbaru kapan, dan seterusnya. Ya. Harga pasar sahamnya naik, cerita macam-macam. Outlook bicara kondisi makroekonomi, berapa pertumbuhan GDP, inflation rate, berapa kemudian gaji, naik apa turun, labor cost-nya rata-rata naik, berapa harga BBM, dan seterusnya. Itu industri news. Kemudian vehicle sales, bicara berapa penjualan mobil. Bisa by class, oh paling banyak itu kelas family, itu ya ceritanya. Nomor 2 ini apa itu yang merah utility banyak loh. Kemudian yang hijau kelas ekonomi, ini vehicle sales by class. Bisa di breakdown by regionnya. Kelas ekonomi wilayah utara berapa, wilayah selatan berapa, family berapa, ini berapa gitu kan. Untuk semua, ingat ini untuk industri ya. Maka semua ada ini. Totalnya adalah ini 6,8 juta mobil. Ini naik 4%, ada yang naik, ada yang kemudian mengalami penurunan. Ini turun sedikit minivan, kenaikan terbesar ada di mobil sport. Sehingga kalau Anda amati pergeseran permintaan pasar itu dari kelas ke kelas Anda bisa lihat. Ini misalkan luxury turun ya. Mungkin orang pindah ke sport nggak suka luxury ya, luxury-nya turun. But overall market ini tumbuh 4%. Kelas analisis, ya gitu. Jadi bicara masalah siapa yang melayani. Ingat A bikin 3 mobil tadi, kelas ekonomi, family, dan utility. B bikin segini banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. C juga bikin 4 mobil. D bikin 4 mobil. E bikin mobil, banyak ini. Ya. Perubahannya tadi sudah Anda lihat. Anda klik ekonomi, muncul rinciannya. Oh, Alex itu bersaing dengan Delight. Di kelas ekonomi, ingat di kelas ekonomi yang main A dan D. Kalau didetailkan kira-kira kayak gini, berapa unitnya, berapa share-nya, penguasa pasarnya adalah Delight 54%. Alex 45. Overall share-nya dia masih lebih tinggi 9%, harga dan seterusnya. Siapa bersaing dengan siapa, dan Anda bisa lihat trennya. Ekonomi ini yang main mulai dari awal sampai akhir, tinggal 2 aja. Yang lain tidak masuk. Sudah selesai. Sehingga bisa tahu pergeseran sales in terms of class. Sekarang orang sudah tidak suka mobil ekonomi, pindah semua dari ekonomi ke sport misalnya. Tidak penting Anda ngomong ke depan, terus saya mau ngapain ya, bikin mobil yang kayak apa. Oke, consumer segment juga gitu. Sales by segment 1, 2, 3, 4, 5 paling gede segmen families 37%, enterpriser 18%, nomor 3 value seekers dan seterusnya.
klik segmen analysis, detailnya. Berapa retail sales, unit sales, perubahannya. Pergeseran ini muncul. Kelihatannya ini naik semua, Mas Ian. Kenaikan tertinggi di segmen 4. Segmen 4 itu preferensinya family, utility, luxury, minivan, dan sport. Masih tumbuh gede, yang tumbuhnya paling kecil di kelas families. Anda klik rinciannya, muncul siapa yang bermain di sini. Family, ekonomi, minivan. Jadi kelas family itu preferensi mobilnya adalah family, ekonomi, dan minivan. Ingat ini segmen loh ya. Ini family di sini adalah kelas. Preferred vehicle size-nya ada, siapa penguasa pasarnya, Alex, ekonomi Avis, ekonomi Alex, minivan kami. Anda lihat retail sales-nya dan detail share untuk families-nya. Ini firm A jagonya ada di sini, firm E. Kemudian nomor 2 yang menguasai segmen families itu adalah perusahaan A, demikian seterusnya. Anda bisa lihat, bercerita, dan melihat trennya, lihat preferensi mereka masing-masing. Kemudian tadi sudah vehicle, consumer segment, sekarang micro segment. Ini ingat, micro segment adalah intersection antara kelas dengan segmen. 1E itu retail sales-nya, unit sales-nya, jeans-nya. Anda melihat pasar ini overall tumbuh 5%. Semua positif, walaupun ada yang kemudian negatif. Segmen yang tumbuhnya negatif itu adalah 4L dan 5L. Kelihatannya luxury itu sudah mulai nggak diminati, mulai turun. Anda klik 4L, siapa yang bermain, kita bisa tahu di sini. Kita bisa lihat position map, dua-duanya itu ada di dalam kotak. Ingat minggu yang lalu sempat kita bicarakan. Nanti kalau kita ngomong preferensi orang A dan B itu ada di kotak range preferensi konsumennya. Kalau kita klik build, detail build-nya kayak apa, siapa bermain, share-nya itu lebih gede dibandingkan dengan Climax, dia penguasa pasar, maupun ada yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kemudian kita amati dua brand ini yang kemudian paling gede. Ini bisa di breakdown berdasarkan area, all area, north area, misalkan saya mau tahu penguasa pasar itu kalau yang di wilayah utara kayak apa ya. Lihat, Anda bisa tahu, oh di wilayah utara itu turun kita, minus 2,4. Di wilayah selatan, kita juga minus 2,6. Di wilayah barat, kita malah minus paling gede, 4,4. Penurunannya paling banyak di wilayah barat. Karena bisa mengevaluasi, sebetulnya saya mobil ini cocok di wilayah mana ya, utara, selatan, timur, barat. Kan tidak semua mobil itu menguasai semua wilayah di Indonesia gitu. Karena tiap-tiap wilayah punya preferensi. Ya. Jadi kalau Anda klik akan muncul detailnya. Udah, itu sales by micro segment. B2B kontrak tadi berbicara siapa yang menangani market ini. Segmen 6 paling gede, akan ada 3 segmen ya. 6, kemudian berikutnya segmen 7 dan segmen 8. Kalau diklik detailnya kan kemudian kita mau beli reportnya. Kalau saya tertarik mau masuk ke sini, gitu kan. Jadi contohnya perusahaan A, perusahaan A itu kan nggak kemana-mana. Saya tertariklah masuk ke B2B market, berarti saya harus beli data-data purchase report. Speknya GP itu kayak apa sih? Ya, cuman unitnya aja kita tahu 33.000, tapi detailnya kayak apa? Berarti saya harus beli ini, data ini. Kalau saya happy, baru saya tadi jalan assign yang namanya Salesforce-nya. Oh, GP itu dia tidak punya preferensi supplier, secondary supplier nggak ada.
Firms with sales force B, saya enggak punya sama sekali, gitu ya. B aja yang punya sales force, tapi belum masuk. Padahal kelasnya kayak begini, saya bisa kalau cuma masuk dengan karena ISSQ-nya minimum cuma 1 kok, deal coverage-nya 39,6, saya udah di atas 60. Gitu ya. Garanti sales 33 masih bisa saya. Saya bisa jual di atas di bawah 10.700. Kalau kemudian saya memutuskan saya akan tertarik masuk, ya saya harus hire atau allocate sales force. Udah, nanti muncul di report tadi. Selesai. Sehingga muncul statusnya saya hire sales force untuk nanti masuk ke Cipistas. Sudah selesai. Itu customer analysis. Ya. Sehingga Anda tahu, oh trennya microsegmen gimana, trennya segmen gimana, trennya kelas gimana. By region. Sehingga Anda tahu pergeserannya. Oh, marketnya ini sudah mulai turun permintaannya di wilayah ini. Oh, kelas ini turun. Oh, segmen ini naik permintaannya. Penting bagi Anda untuk melakukan forecast ke depan nantinya. Kan tidak mungkin kalau misalkan trennya tahun depan itu permintaan luxury turun, kemudian Anda malah memproduksi luxury dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Bakalan tidak laku. Baik, selesai di situ. Sekarang competition. Competition macam-macam di sini. Nomor 1, produk. Isinya semua pemain dengan list karakteristiknya. Harga berapa, ISSQ-nya berapa, size berapa share mereka. Anda lihat semua pemain. Paling kuat kalau Anda amati adalah di segmen di kelas family. Ini penjualnya paling gede, 12,6%, menguasai semua market kalau dihitung dalam konteks industrinya. Nomor 2 dilihat di kelas ekonomi. Demikian seterusnya cara bacanya. Teknologi, bicara teknologi capability maksimum yang dipunyai oleh tiap-tiap perusahaan. Firm A itu maksimumnya 5777, firm B 811, 88 dan seterusnya. Anda lihat B ini tinggi, tapi pada saat dia produksi biot misalkan dia cuma pakai 10, padahal capability-nya 11. Quality-nya level 7, padahal dia maksimumnya 8. Anda bisa tahu, in terms of capability, siapa paling jago. Oh, E jagonya di teknologi. Nah, overall, capability dia paling gede, paling bagus lah, bukan gede, paling bagus. Ya, itu kita ngomong capabilities. Ini dia punya 3 DC, yang lain 5, C3, D5, dan seterusnya. Anda bisa tahu siapa bersaing dengan siapa in terms of technology capability-nya. Siapa yang unggul dalam hal teknologi. Marketing, communication. Berapa anggaran mereka masing-masing. Corporate marketing, brand advertising, brand promo, total communication, jumlahin dari 1. Gitu ya. Market share-nya berapa. Preference, firm preference-nya. Firm preference itu paling gede adalah ternyata perusahaan B, kemudian perusahaan D dan perusahaan A. Ini perusahaan-perusahaan yang kemudian disukai konsumen. Ini kalau dijumlahin ketemu angka 100. Tapi kalau Anda amati, A ini walaupun kemudian nomor 3 in terms of preferensi, tapi rugi terus sih. Ya, ada yang salah dong kalau kita ngomong. Disukai konsumen, tapi aku rugi terus, mesti salah. Gitu ya. Kalau tidak disukai konsumen, kayak C itu tidak disukai konsumen. Kalau saya rugi terus, ya masuk akal gitu. Itu kan cerita
ceritanya firm C. Dan kalau Anda amati potretnya C, ini terjadi. Unit share dia paling rendah. Karena memang preferensi konsumen terhadap perusahaan C ini tak tinggi. Ya. Klik from A, Anda lihat detailnya. Consumer marketing, berapa yang kita punyai, brandnya apa aja, advertising timnya, dan seterusnya. Saya klik bisa tahu from A. Kayak begini rinciannya. Ini yang disebut sebagai competitive analysis. Saya tahu siapa pesaing saya tahu berapa pengeluaran mereka, berapa harga jual, berapa teknologi, itu kan, tema iklan, saya tahu semua. Distribusi juga gitu, kita bisa tahu berapa jumlah dealer mereka. From A itu distributor detailnya, coveragenya berapa, gitu kan, berapa pengeluaran dia untuk support dealer, dealer ratingnya berapa, kita bisa tahu semuanya. Dia mau buka kapan apa enggak, ini dia ini mau buka lagi 54, trainingnya 50, ini termasuk salah satu yang punya anggaran gede. Kemudian kita bisa tahu berapa dealer ratingnya ada 72, masih kalah dengan dealer ratingnya firm A. Firm A ini dealer ratingnya 79, walaupun trainingnya nggak sebesar B. Jadi dia punya coverage yang relatif lebih banyak. Jadi konsumen nyari kemana-mana gampang. Distribusi. Manufacturing, kita bicara kapasitas produksi, berapa jumlah produksinya. Ini kapasitas produksi masing-masing, kita bisa tahu. Utilitasnya, ini cuma pakai 83%, ini 105%, ini 104%, ini 106. Berarti mereka, ini 3 perusahaan ini berproduksi di atas kapasitas maksimumnya. Oke, ini kekurangan karena salesnya 2.646, dia produksinya 2.641, inventory-nya 30, which is equivalent dengan 5 days. Nggak bisa 0. Oke, kalau kita detailkan, ini brand dia, mana yang di-upgrade, mana yang kemudian tidak di-upgrade, ini tren penjualan dia. Terus saya klik A, yang muncul A. Nanti kan saya klik E. Detail A ini kayak begini. Alex, Alpha, dan Awesome. Ini detail. Terakhir, financial summary. Laporan keuangan dari semua perusahaan. Sudah. Jadi, ini competition. Cerita pesaing Anda, A, B, C, D, E, bisa Anda pahami. Sehingga Anda bisa melihat peluang pasar Anda ke depan, ancaman pasar ke depan pada saat bicara tentang pesaing Anda. Sudah selesai. Jadi setelah Anda mengerjakan 3 PR tadi, company analysis, industri, dan competition, maka Anda siap untuk mengambil keputusan, menentukan objektif ke depan apa, gitu ya. Setelah objektif ke depannya Anda susun, baru berikutnya Anda mengambil keputusan. Cycle-nya mulai jalan kan, di strategic planning prosesnya. Bikin strateginya, which is bicara segmentasi, targeting, positioning, defining market dulu, mau masuk ke B2B apa enggak. Setelah itu bicara positioning produknya kayak apa, masuk ke marketing mix-nya, 4P-nya kan. Marketing tactics kita menyebutnya. Setelah itu mengevaluasi aspek keuangan. Muncul baca di proforma kan, laporan keuangan. Selesai. Itu cycle yang harus Anda kerjakan setiap minggunya. Nah, untuk mengerjakan tadi bikin strategi macam-macam, milih pasar, milih segala macamnya, Anda dibekali dengan tools. Tools ini adalah market research report. Macam-macam research reportnya, minggu yang lalu sempat saya singgung, satu-satunya yang nggak bayar adalah portfolio analysis. Ya. Portfolio analysis itu kan merupakan alat bantu untuk alokasi resources
kalau saya punya brand lebih dari satu. Kalau saya punya mobil jumlahnya 3, sementara anggarannya cuma 1 juta untuk beriklan, pertanyaannya adalah masing-masing brand dapat jatah berapa? Sama, bagi 3 sama rata, atau yang pertama lebih gede dibanding yang kedua, yang ketiga paling kecil, dan seterusnya. Jawaban untuk menentukan apakah sama apa enggak, balik ke posisinya di market kayak apa. Marketnya sedang tumbuh enggak? Maka dipakailah portfolio analisis untuk lihat di chapter 2 di buku Portfolio Kaya. Ya. Kenapa ini bisa gerak-gerak? Ya posisinya kan beda-beda. Ini mulai periode 0 sampai dengan periode ke-10. Ini kalau Anda lihat data ini, Anda adalah perusahaan A, dia di bawah terus, makin lama makin ke bawah. Perusahaan ini mulai dari awal itu sebetulnya sudah ini masih bagus, tapi dia berada pada posisi di mana growth marketnya hanya sempat tumbuh tinggi, setelah itu turun terus-menerus, kinerjanya turun. Ini sudah posisinya di bawah, marketnya negatif, share-nya pun juga makin kecil, tidak menarik sebetulnya bisnis ini. Harusnya dari awal mulai berpikir untuk mengembangkan produk baru, masuk ke market-market yang pertumbuhannya tinggi. Kalau enggak, dia akan stuck kayak begini, lama-lama kolaps. Ini yang terjadi, perusahaan ini kolaps. Itu satu-satunya yang gratis. Kenapa? Ya karena bisa bikin sendiri. Kan kita tahu data tentang share, kita tahu data tentang growth-nya. Tinggal digambar gitu aja. Nah, di sini dibantu, nggak usah gambar diri, udah tak siapkan gambarnya. Tinggal dipakai. Bulatan itu menggambarkan sales-nya, makin gede berarti sales-nya makin gede. Maka Anda bisa melihat perusahaan ini pertama-tama hampir sama, lama-lama A punya peran gede, A keunggulannya lebih gede, B makin lama makin kecil, ya. C juga makin kecil, demikian seterusnya. Itu cara bacanya. Ini by macro segment. Kalau by kelas, ini kan 3 kelas ya. Potretnya akan sedikit berbeda, tapi semuanya ada di kolom kuadran yang ada di kanan bawah. Jadi kalau by vehicle kelas sebetulnya 3 brand ini udah nggak masuk hitungan. Kalah bersaing, growth-nya terus-menerus turun, ngapain? Dari awal kemudian dia tidak berpikir itu develop sesuatu yang lain, kalau perlu 3 ini kita matikan. Misalkan yang baru, kalau nggak dari awal kita harus benar-benar berpikir major upgrade supaya bisa bersaing lebih baik. Kalau enggak seperti ini, dari awal sampai akhir tidak kemana-mana. Ada di kanan terus saja. Doom dari awal dia value. Oke, sales by micro segment. Kita bicara beragam. Saya ingin tahu sekarang brand saya Awesome. Cost-nya 25.000. Anda bisa bikin up to 10 studies setiap tahunnya. Dengan biaya 25.000 setahun. 25.000 per studi. Outputnya begini, kalau saya beli Awesome. Brand saya Awesome ini, saya rencanakan, tadi kan sudah ngomong ya, Awesome itu kita bidik kelas mana sih? Oh, saya bidik 3U di awal. Kita lihat di sini Awesome. Awesome ini kan utility. Saya bidik 3U. Dan 70% pembelinya adalah dari segmen 3U. Apakah yang beli 3U semua? Enggak, buktinya nih ya. 3U beli, 5U itu hampir 15%, 2F juga beli. Terus bahkan 4F itu ada yang beli. Ya. Ini terdistribusi. Anda bisa melihat sekarang, perlu enggak kemudian saya bikin 5U sendiri ya, supaya 5U itu enggak beli dari Awesome. Kan kalau saya bikin ke segmen 3U yang beli 5U, dia pasti enggak selamanya puas dengan fitur yang ada. Sama lah, Anda konsumennya Mercy punya mobil Mercy. Kemudian Anda punya mobil lagi ya, Anda bandingkan
bandingkan Agia dengan Mercy. Mumet Anda kan? Montoropoi, pasti tidak akan puas. Tapi jawabannya Agia lah, memang Anda bukan target market saya kok. Ya. Ini juga demikian. Kalau ternyata 3U, 5U, 2F ini lebih gede lagi yang beli dibandingkan yang 3U, ada yang salah. Kelas family kok tuku mobil utility, mesti ada yang keliru in terms of spec-nya. Jadi saya kemudian harus berpikir gimana ya saya mau mengupgrade atau membuat produk baru yang khusus untuk microsegment itu supaya nggak ganggu kayak begini nih. Ini masih mending 70% on target, gitu kan? Yang 30% terdistribusi. Lebih celaka lagi kalau on targetnya bukan 70, 50% ke bawah. Jadi ada masalah besar di dalam spesifikasi produk saya. Sehingga yang di segmen yang saya, di micro segmen saya bidding tidak suka, tapi malah tersebar kemana-mana. Ya. Itu sales by micro segment. Focus group. Nah, ini satu studi yang tujuannya untuk melihat bagaimana preferensi orang penilaian konsumen terhadap masing-masing microsegment. Kita ambil contoh 2E. Studi ini akan bunyi kayak begini. Oh, bertanya, segmen microsegment 2E itu pemainnya ini. Alec, Dilat, Evis, Kavos, Alpha, Diva, Extravaganza, Bufu. Ternyata ada yang E, ada yang F. E dan F ini overlap di sini. Ternyata mikrosegmen 2E itu juga beli mobil E dan beli pula mobil F. Bagi mereka F is okay. Tapi E yang terbaik. Tapi bagi mereka oke-oke aja aku beli F. Tapi dia menilai, oh Alek itu kecil, tapi Dilat lebih cilik meneh. Evis terlalu gede aja ya mesti ya. Namanya juga family pasti lebih gede. Sehingga penilaian mereka terhadap family itu pasti gede. Price-nya pasti juga lebih mahal. Ya yang bagus itu Alex aja nih. Tapi boros bahan bakar. Gede gasler ini. Kita tambah lagi. Peminum bensin. Tapi Alex itu internya elek. Ini worst paling tambah nemen ya. Average yang terbaik ini quality-nya adalah delay dan seterusnya. Itu data hasil focus group. Kumpulin orang ditanyain gitu ya. Kira-kira bercerita seperti ini. Sehingga Anda bisa tahu 2E itu sebetulnya pesaing langsungnya siapa, pesaing tidak langsungnya siapa, kemudian bagaimana penilaian konsumen terhadap semua atributnya. Selesai. Sehingga Anda bisa berpikir ke depan saya mesti ngapain ya. Oke, konsep tes. Kita sudah lakukan. Konsep tes ini ingat dilakukan pada saat kita punya brand baru. Atau punya project baru. Upgrade segala macam mau dites. Silakan. Bisa dilakukan lewat tadi, kalau new product dilakukan lewat product development, tapi kalau upgrade dilakukan lewat konsep test. Tadi kan kita udah beli Avanza ya. Setelah konsep test kita beli hasilnya likely to buy-nya 2,5%. Kalau saya bikin Alex, tinggal diklik. Ingat tadi kan kita juga melakukan upgrade Alex. Alex itu segmen mana? 1E, gitu ya. Tinggal kasih harganya. Kalau saya kasih harga katakanlah 11.000. Setelah saya upgrade, saya jual 11.000. Maka likely to buy-nya Alex itu 28,3. Still safety dan quality-nya terbilang paling jelek. Maka no kalah naik. Tapi masih lumayan 28%. Karena saya bisa naik, maksimum saya cuma 7 kok. Tapi boros bahan bakar saya.
Mungkin kalau saya increase safety dan quality-nya lebih tinggi dari 7, maka likely to buy saya bisa naik. Karena hot button dari 1E ini adalah safety dan quality. Itu cerita yang bisa kita dapatkan dari konsep tes. Oke, competitive mapping. Bicara persaingan antar dua brand pada berbagai macam dimensi. Alec dan Butte misalnya. Dealer rating gitu aja ya. Ambil contoh gitu aja. Biayanya, klik ketemu biaya. Tampilannya akan kayak begini. Saya dibanding ini, apa yang terjadi? Hasilnya A itu lebih gede daripada Butte. Ini prosesnya beda jauh. Kenapa beda jauh? Ini marketnya memang beda. Kita memang saya sengaja memilihkan yang kemudian punya kontras sehingga Anda bisa melihat siapa bersaing dengan siapa. Ini not in direct competition, jauh banget tuh. Size-nya beda jauh. Ya karena kelasnya beda, size-nya beda. Ini paling tidak dia memberikan gambaran siapa bersaing dengan siapa dengan dua dimensi itu. Dan sebetulnya ini bisa Anda potretkan sendiri. Kalau Anda lihat data dari pesaing kan ada ya, data tentang size, data tentang performance, data tentang ISSQ, ada semua. Kalau dipotret, digambarkan kayak begini, Anda bisa bikin sendiri tanpa harus beli. Kalau ini. Bahkan Anda bisa potretkan semua jadi satu layar gitu, Anda potretkan berdasarkan dimensi. Itu competitive mapping. Perceptual mapping. Kita ngomong apa di perceptual mapping? Perceptual mapping berbicara tentang bagaimana persepsi konsumen terhadap atribut-atribut dari brand yang ada. Saya ambil contoh. Ini ongkosnya mahal karena salah satu konsep dasar dalam positioning itu adalah perceptual mapping. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Untuk segmen E, gitu ya, itu sebetulnya penguasanya adalah Alec dan Alpha. Alec dan Alpha ini termasuk brand-brand yang kemudian muncul di sini. Ini dia masuknya di segmen A. 1E. Ini kalau Anda, Pak, saya mau lihat yang brand lain. Kalau saya mau masuk di B, supaya ceritanya sama ya. Anda lihat H. Saya ada di sini. Ini kan brandnya punyanya H ya. Brandnya punyanya B. Beda tadi Alec dan Alpha, itu kan A dan F. Jadi kalau ada merah, itu kan karena perusahaan saya yang B. Anda lihat ABC-nya di sini. Oke. Di sini ada vektor. Saya tertarik di vektor aja. Salah satu aja saya ambil. Quality atau price saja lah. Nah, ini disebut sebagai garis vektor. Cara bacanya adalah begini. Setiap brand, mau A, I, H, G, J, dan seterusnya, yang posisinya dekat dengan garis vektornya, maka kita mengatakan mereka punya keunggulan dalam hal harga. Kalau vektornya ini vektor harga ya. A ini dekat banget ini. I dekat, G dekat sekali. H oke dibandingkan dengan J. Ya. Nah, narik garisnya itu lurus ke bawah membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau saya klik di proximity-nya akan kelihatan nanti. Sorry. Bagi ini aja supaya. Oke. Jadi sudutnya ini kalau Anda mati, ini sudut 90 derajat. Ini juga gitu. Ideal point-nya itu ini. Jadi 1E itu ideal point-nya di posisi ini.
jauh dari harga. Artinya segmen 1E itu in terms of harga dia nggak dekat. G dan H dekat. Nah, ini juga menggambarkan potret yang menarik. Apa potretnya? Anda melihat siapa bersaing dengan siapa. G dan H ini kemungkinan bersaing dengan satu. Gitu ya. Kalau kita ngomong bersaing. Menurut konsumennya. Ini bisa jadi satu. Dekat-dekatnya. D, F, E, dan C. A dan B jadi satu. J sendiri, I sendiri. Sehingga kemungkinan kalau kita bikin klaster itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini potret persaingan antar merek yang ada. Kita lihat yang lain lagi. In terms of horsepower. Ini garisnya. Ini juga gitu. Jauh. Horsepower yang paling bagus I. Paling hemat bahan bakar, nggak gede, nggak kecil gitu kan. Dan seterusnya. Styling. Dekat semua ini. FD stylingnya bagus. Ini nggak styling, nggak J aja nih kalahan. Ini tapi juga nggak peduli styling ada di sini. Demikian seterusnya. Nah, di dalam simulasi ini ada penyederhanaan yang maksudnya apa? Setiap gambar ini hanya ditampilkan satu vektor. Padahal kita bisa overlay vektor ini. Jadi misalkan tadi ya, styling di sini. Itu kita bisa tambahkan. Kemudian kalau Anda amati harga gitu ya. Tadi kan ada harga di sini. Ya. Ini styling, ini harga. Demikian seterusnya. Kalau semua atribut ini Anda kumpulin jadi satu, ada yang horsepower misalkan. Horsepower-nya kan kayak gini. Saya tarik garis supaya kelihatan nanti ya. Ini horsepower. Kalau ini saya masukkan styling. Nah, kan potretnya jadi gini. Cara bacanya tentu saja adalah sederhana aja. Kalau dua vektor ini membentuk sudut di bawah 90 derajat, maka mereka punya korelasi yang positif. Kalau hanya bagus, S-nya bagus. Ya. Ini horsepower misalnya. Ini sudutnya di atas 90 derajat dengan S. Maka mereka berkebalikan. Kalau ini bagus, ininya menjadi nggak bagus. Menurut konsumennya. Ingat persepsi loh ya. Sehingga kita bisa menggambarkan positioning kita. Menurut konsumen, saya itu dianggap sebagai brand yang seperti apa ya. Pesaing langsung saya, di micro segmen saya, dianggap seperti apa ya. Jadi cara membaca perceptual mapping. Dalam keseharian kita, dalam industri apapun yang Anda tekuni, maka perceptual mapping ini merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menggambarkan sebetulnya bagaimana positioning kita menurut konsumen. Saya bersaing dengan siapa, saya unggul dalam atribut apa ya yang bergerak bersamaan. Biasanya misalkan harga dan kualitas. Harga dan kualitas itu akan membentuk sudut yang kemudian kecil. Jadi kalau harganya murah, kualitasnya biasanya juga jelek. Kalau harganya mahal, kualitasnya bagus. Itu berarti kan sudutnya kecil. Korelasi antar variabel tadi atau antar atribut tadi gede. Demikian pula sebaliknya. So, itu potret yang kemudian bisa kita baca dari perceptual mapping, gitu ya. Oke, saya clear dulu. Drawing.
Sekarang kita masuk ke test market. Test market merupakan satu alat yang dipakai untuk menguji sensitivitas 3 hal. Price, advertising, dan promo. Apakah sensitif enggak terhadap perubahan-perubahan? Misalkan harga. Beauty itu harganya 60.606. Ya, saya naikkanlah 60.000, 6.000 jadi 66.000 lah. Naik 10%. Yang lain saya anggap tetap. Kira-kira respon konsumen apa ya terhadap perubahan harga yang naik 10%? Oh, kalau harganya naik kira-kira 10%, advertising tetap, promo tetap, awareness-nya nggak berubah, mesti naik. Awareness itu kan fungsi advertising dan promo. Tapi market share saya malah turun. 2,4 menjadi 2. Value market share saya juga turun 4,1. Net contribution saya juga turun. Jadi saya malah rugi. Artinya apa? Yang namanya brand ini, beauty ini, relatif sensitif terhadap harga. Harganya naik, gitu ya. Overall share-nya turun, pendapatan saya juga akan turun. Jadi harus hati-hati pada saat saya menaikkan dengan angka sebesar itu. Apakah kalau naik saya nggak segede itu? Ya, katakanlah 60, 700 lah. Nah, mending saya turunin aja ya. Saya turunkan 6.000, 55.000 aja. 5% tanpa merubah yang lain. Maka tetap aja sama aja turun. Artinya apa? Anda menarik di sini. Pada saat harga dia naik, ya, ternyata kontribusinya kita turun. Pada saat harga diturunkan, kontribusinya juga turun. Artinya apa? Oh, kalau gitu, dia tidak terlalu signifikan terhadap perubahan harga naik turunnya. Pasti ada in between di antara ini. Turun 5% ini, hampir 10% lah. Gitu kan. 10% turun, dia juga turun. Naik 10%, dia juga turun. It could be bahwa harga dia 60 ribuan itu adalah optimum price-nya. Kalau gitu saya harus bisa bermain di aspek yang lain. Jadi perubahan harga di sini itu mengakibatkan penurunan, baik naik ataupun turun. Net contribution-nya turun. Anda amati, harga dia turun, sales-nya naik. Oke, dari 2,4 jadi 2,7. Ya kan, unit share-nya naik. Value market share dia naik 4,9 jadi 5. Naiknya kecil 0,1 cuman. Tapi dampaknya itu karena turunnya lebih banyak, harga itu turun lebih banyak, tetapi share-nya naiknya cuma kecil banget. Sehingga sebetulnya dia nggak sensitif dengan permainan harga. Nah, ini kalau gitu saya main-main dengan harga. Gitu ini kan pasar yang di atas. Kebetulan Rolls Royce itu harga naik turun nggak terlalu berpengaruh. Gitu ya. Sehingga kebijakan saya naikkan harga gede nggak punya dampak, menurunkan harga juga nggak punya dampak. Saya harus bisa menentukan berapa optimum price-nya. It could be advertising punya dampak dan seterusnya. Itu yang namanya test market. Baik, terakhir conjoint analysis. Conjoint analysis adalah merupakan alat, ini statistical analysis, conjoint analysis, yang punya manfaat sangat besar bagi para pemasar untuk memahami apa sebetulnya pilihan konsumen, apa yang disukai.
Conjoint analisis itu pada level yang paling dasar itu meminta konsumen untuk mengevaluasi, melakukan trade-off antar berbagai macam pilihan. Orang beli produk itu karena atributnya, kombinasi dari atributnya. Contoh yang sederhana saja, kalau Anda pergi ke Jakarta, naik pesawat, maka pilihannya macam-macam. Waktu, atribut nomor 1. Pilih berangkat pagi, berangkat siang, berangkat sore, berangkat malam. Itu kan pilihannya waktu. Kedua, harga. Harga promo, harga standar, atau harga mahal. Misalkan gitu ya. 3. Nah, kemudian fasilitas, dapat makan apa tidak dapat makan. Nah, dari 3 atribut tadi, harga, waktu, misalkan, dan kemudian yang ketiga fasilitas, maka airline itu bisa memberikan berbagai macam alternatif produk. Misalkan, pagi tarif promo dapat makan, pagi tarifnya biasa nggak dapat makan. Itu kan kombinasi macam-macam atribut. Nah, di antara kombinasi atribut tadi yang macam-macam jenis penerbangan tadi, pasti ada satu atribut, kombinasi atribut yang paling disukai. Karena saya itu orangnya kalau pergi ke Jakarta ngejar pesawat yang paling suka yang pagi, karena pekerjaan saya di sana harus pagi, maka saya akan paling yang saya sukai tiket promo pagi dapat makan. Ini cocok. Kalau ada airline yang kemudian menawarkan produknya sesuai dengan atribut saya tadi yang saya sukai, saya pilih. Kalau enggak, saya enggak pilih. Kalau kepeksa ya saya pilih. Pagi dapat makan, harganya larang. Enggak ada pilihan lain karena sudah penuh semua ya saya pilih. Tapi kalau saya punya pilihan yang promo, saya pasti kejar yang promo. Gitu ya. Nah, conjoint analisis melakukan hal itu. Di sini juga hal yang sama terjadi. Saya pilih 1E misalkan, dimensi saya harga, engine, kemudian size, ambil contoh aja ini. Orang kalau beli mobil melihat harga, melihat engine, melihat size. Oke, saya klik, itu atributnya. Yang dalam pesawat terbang tadi, itu analoginya adalah waktu, kemudian harga, dan fasilitas. Di sini harga, horsepower, dan size. Masing-masing punya 4 level. Kalau tadi harga itu 3 level kan, promo, standar, mahal. Dapat makan, tidak dapat makan 2 level. Pagi, siang, sore, malam 4 level waktu. Ini semuanya 4 level. 1E misalkan saya bidik 10.000, misalkan mulai ya. 10.500 misalkan. Mudah-mudahan sesuai dengan horsepower 30, 33, 30. Saya jelaskan kenapa. Size kemudian masih jalan range-nya, karena masih Anda harus sampai pada range-nya. Oke, range tadi ini salah satu yang paling engine-nya terlalu kecil atau terlalu gede. Ini saya terlalu gede ya, 1E. Saya kurangi aja kalau itu. Saya bermain di 35. Nah, atau saya harus tahu rincian tentang segmen 1E aja. Itu 1E. Kegedean. 12, 13, 15. Horsepower. Horsepower.
Oke. Conjoint analysis merupakan alat yang paling mahal biayanya. If you do the analysis, cost-nya 500.000 karena paling sulit dikerjakan dan paling komprehensif. Output-nya ada 3. Yang pertama adalah importance. Importance itu menggambarkan apa yang disukai konsumen, apa yang jadi pertimbangan utama. Ingat kita ngomong consideration set ya, minggu yang lalu di consideration set itu mana yang paling penting bagi dia. Nomor 1E atau microsegment 1E itu kalau beli mobil yang paling penting melihat harga, 73%. Setelah lihat harga, dia lihat size, setelah itu lihat engine-nya. Udah, tinggal Anda bilang, oh kalau saya memasarkan segmen 1E, ya pokoknya dodolan murah kira-kira paling payu karena orang pertama kali yang dilihat harga kok bukan size. Ya. Kalau saya menggunakan kriteria price, engine dan size. Beda lagi kalau saya pakai SSQ nanti. Ini contohnya. Maka yang penting sebetulnya adalah Anda menentukan atributnya apa. Kenapa price, engine dan size ya? Kenapa enggak price kemudian SSQ misalkan dan kelas dan seterusnya. Itu yang harus Anda pahami dulu nanti. 1E itu apa yang dia beli mobil ya. Makanya kan Anda 1E itu preferensinya apa-apa tadi sudah kita lihat. Itu yang harus Anda pahami sehingga pada saat menentukan atributnya Anda tidak salah pilih. Itu output yang pertama. Output yang kedua kita menyebutnya part word utility, menggambarkan preferensi konsumen terhadap level dari atribut. Kenapa? Tadi dikatakan trade-off, orang diminta untuk melakukan trade-off. Trade-off itu kan berarti pilih ini mengorbankan yang lain. Nah konsep dasar conjoint analysis juga gitu. Saya suka penerbangan pagi, tidak suka penerbangan malam. Bukan suka dua-duanya atau tidak suka dua-duanya. So, itu namanya trade-off. Nah, di sini hal yang sama terjadi. Harga juga gitu. Pasti ada harga yang saya sukai, ada harga yang tidak saya sukai. Engine ada yang saya sukai, ada yang enggak. Saya juga gitu, ada yang saya sukai, ada yang enggak. Nah, di sini kalau Anda jumlahkan angka ini 0,3 plus 0,12 dikurangi 0,12 minus 0,3 pasti ketemu jumlahnya 0. Ini juga 0 jumlahnya. Vehicle size jumlahnya 0. Makanya trade-off. Nah, cara bacanya gimana? 1E itu paling, kalau beli mobil, 10.000 paling dia sukai. 10.000 dia masih mau beli, begitu 11.000 dia udah nggak mau beli. Apalagi 11.500. Gitu ya. Engine juga gitu. Dia paling suka engine-nya yang nomor kecil. 110. Naik jadi mau. Engine-nya makin gede, makin dia nggak suka. Vehicle juga gitu size. Dia suka 15, 16. Dia oke Mas Ian, 17 nggak mau, 18 makin nggak mau. Nah, dari situ kita kemudian bisa menyusun ideal car untuk 1E. Ideal car-nya apa? Yaitu mobil dengan harga 10.000, horsepower 110, dan size 15. Itu kalau dijumlahkan utility-nya, paling gede di antara semua kombinasi yang ada. Itu yang disebut sebagai ideal car. Jadi kalau Anda memasarkan di 1E, maka Anda tahu what to do-nya. Pesaing lain itu bisa dipotretkan di sini. Ini yang dalam simulasi ini kita nggak bisa menggunakan segmentation skenario-nya. Kalau dalam keseharian kita, kalau kita bikin conjoint analysis, itu kita bisa memprediksi. Kalau Toyota bikin versi baru dengan atribut seperti ini, Hyundai masuk dengan atribut seperti ini, kira-kira dia makan share-nya Toyota berapa persennya, itu bisa kita lakukan. Kalau di sini enggak. Cuman kita bisa tahu, kita potretkan kalau kemudian B misalkan Butte itu atributnya sesuai dengan ini, kita bisa menggambarkan kira-kira
preferensinya berapa ya? Ale kira-kira total preferensinya berapa ya? Bisa kita dapatkan. Yang terpenting di kita adalah selain menentukan atribut ini adalah levelnya. Katakanlah 10.000 ke 10.500. Kenapa saya nambah 500 ya? Kenapa tidak nambah 100? Kenapa tidak nambah 1.000 dari 10.000 ke 11.000? Ya, incremental itu yang penting. Nah, konsep dasar dalam incremental ini adalah bahwa saya harus mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan. Sama dengan misalkan Anda beli mobil Toyota Kijang, harganya 350 juta, jadi naik 351 juta. Kenaikan sejuta itu mungkin tidak penting bagi orang yang beli mobil Kijang seharga 350. Tapi kalau Anda beli sepeda motor, itu ya, ada motor apa, misalkan Scoopy, 15 juta jadi 16 juta, lo mikir orang. Padahal selisihnya sama-sama sejutanya. Gitu ya. Jadi incremental ini Anda harus kemudian mempertimbangkan betul bahwa konsumen saya ini akan bereaksi pada saat terjadi perubahan engine berapa poin, perubahan harga berapa poin, demikian seterusnya. Itu yang harus Anda lakukan supaya Anda tahu. Dan kemudian make sure bahwa Anda bisa jual pada harga itu. Anda menentukan 10.000, padahal Anda tidak bisa jual 10.000. Kenapa? Biaya pokok produksi saya aja loh Pak, belum tambah macam-macam. Itu 10.500 lah. Ngapain saya bikin 10.000 di situ sebagai harga minimum? Nah, masuk akal. Jadi angka ini bukan sekedar angka yang kita ingin masukkan aja. Ini contoh aja saya masukkan angka sekedar masuk. Karena saya bicara masalah kalau satu itu minimumnya berapa orang bisa beli. Jadi pada saat Anda membuat studi ini, Anda menentukan 10.000 itu kan dasarnya saya bisa jual enggak di harga 10.000. Jangan sampai saya enggak bisa jual karena tadi harga pokok saya di atas 10.000. Lah ngapain saya kemudian bikin skenario 10.000? Selesai. Anda bikin kombinasi macam-macam, silahkan aja. Ini yang cukup powerful dan banyak dilakukan oleh para pemesan ini di industri untuk kemudian melihat potret preferensi konsumennya. Konsumen saya seperti apa sih? Dalam konteks ini kita menggunakan basic skenario-nya. Sebetulnya konjunalysis mempunyai beragam tema. Ada yang kemudian membandingkan pairwise-nya. Toyota dengan Hyundai misalkan, bandingin jadi satu. Baik harga, baik engine satu-satu. Kemudian muncullah metrik yang sama. Beda dengan yang kita lakukan dari basic skenario, cuman ditanya kalau ada mobil yang kemudian 10.000, 110 dan 15, kira-kira Anda suka apa enggak? Nanti kalau 10.000, 115 dan 15 suka apa enggak? Kira-kira gitu pertanyaannya. Pakai skala 5 misalnya, dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Nah, jawaban-jawaban itu kemudian diinput, dianalisis, ketemu outputnya kayak begini. Kok nggak ada mereknya? Kasih merek boleh. Ingat dalam skenario simulasi ini, kita tidak mempertimbangkan merek sebagai salah satu pertimbangan utama. Kita menganggap bahwa konsumen itu very rational, tujuan pemasaran adalah mendesain strategi untuk capture the consumer, bukan untuk kemudian mempertahankan pelanggannya, bukan membangun loyalitas sehingga akhirnya orang loyal pada brand, tapi untuk capture konsumennya sehingga butuh strategi macam-macam. Nah, itu yang penyederhanaan yang kita udah selesai. Tools yang ada. Ini cuma cerita aja. Sourcesnya untuk lihat data apa itu namanya berbagai macam modul pedoman, manual sudah Anda punya, baca laporan, caranya baca laporan kayak apa, di sini ada semua tutorialnya.
Kemudian industri summary itu cerita tentang industrinya. Salesnya, market share-nya, bercerita semuanya. Kalau kita balik ke periode awal, ini industri summary-nya. Potret yang terjadi, salesnya kayak apa, kapasitas, cerita industrinya. Semua rasio keuangan bisa Anda pelajari pula dari sini. Kemampuan posisi perusahaan, dan seterusnya, size, kita bisa pahami masing-masing. Bisa Anda klik aja, ini performance summary from A-1 periode 0 terus ini. Anda print, Anda bisa bercerita tentang kondisi keuangan Anda. Saya punya brand 3, kelasnya di 3 kelas. Saya nggak punya apa-apa, teknologi saya so far seperti ini kemarin, gitu kan. Dealer coverage 60%, at the end, pada saat 10 periode, Anda mati. 8, 9, 10, 3 periode terakhir. Saya punya coverage-nya naik, inventory-nya naik, perusahaan saya totalnya ada 5, brandnya, kelasnya ada 5, demikian pula seterusnya. Ini bercerita all the industry dari brand ini. Ini kan brand B ya. Nanti kalau cerita brand A, kita ngomong performance summary-nya beda lagi. Ingat, brand A cuman punya 3. Ingat, tadi kita juga lihat datanya 5777. Ini punya kita semua. Perusahaan A, perusahaan B punya sendiri, perusahaan C punya sendiri, dan seterusnya. Sehingga dari sisi kinerja, Anda bisa amati apa yang terjadi di perusahaan ini. Itu kan kalau kita bicara overall industri kita, teknologi, dan seterusnya. Prestige position-nya juga boleh dikatakan relatif turun terus-menerus. Perusahaan ini value position-nya relatif oke lah, sempat jatuh, tapi overall kemudian berkembang. Ini industrinya masing-masing. Kalau Anda klik A, B, C, dan seterusnya, maka breakdown per perusahaan akan bisa kita peroleh. Selesai. Print report untuk memprint semua report kita, gitu kan. Kalau ini cuma tampilan aja, di kontrol, Anda mau kontrol apapun, nggak ada decisions yang kemudian kita buat, sudah selesai. Karena sudah selesai di simulasi kita. Oke. Itu pengantar dari saya, beberapa hal yang perlu Anda lakukan di dalam simulasi kita. Jadi, pekerjaan rumah Anda di results, market, competition. Setelah itu Anda punya bekal tools, sehingga you are ready to make decision setiap periodenya. Anda punya jadwal yang harus Anda selesaikan setiap periodenya. Itu ya yang harus Anda kerjakan. Baik, cukup panjang lebar saya menjelaskan. Ada komentar, pertanyaan?